Interlude bersama Ricky Rahim. Oke para noise, kembali lagi di Interlude barengan sama Ricky Rahim. Kalau biasanya di Interlude suka ada bintang tamu dan biasanya gue cuma ngobrol berdua aja. Nah ini baru spesial banget hari ini ya di Interlude ya. Luar biasa, nggak satu, nggak dua, nggak tiga, tapi langsung 5 karena ada grup legend di Indonesia yang hadir di Interlude kali ini. Ada Ungu. Legend katanya. Legend Mas Maki. Dari 96 kan udah mulai kan Ungu. Udah bisa dibilang lah. Ya legend lebih ke Maki ya. Kami masih kekinian loh. Coba ya. Kami masih kekinian. Coba ya. Tapi tadi dari energinya udah kelihatan ya umurnya kayak. Ungu. Kalau milenial gimana? Karena gue sempat interview Zara Leola, anaknya Enda gitu. Ada Zara, hey apa kabar? Gitu. Kalau Coba diulang. Ulang ya. Pantes apa enggak nih? Coba Kita kehadiran Ungu. Cuco ya. Kita masih seenergi itu sih. Ini langsung Cuman naik kan nih. begitu lo bilang band legend, kita kan harus menjaga wibawa. Oke, hai gitu loh. Ya kan? Itu aja. Oke, hari ini ada Ungu yang pastinya di Interlude kita akan mengupas single terbarunya Ungu juga tentang karya musiknya yang pernah dihasilkan sama Ungu. Tapi sebelumnya gue pengen cerita sih. Gue tuh pernah dengar satu lagu Ungu yang merubah hidup gue sebenarnya. Oke. Hati-hati. Jebak berarti. Ini lagu Andai Ku Tahu. Oh iya. Iya. Setelah denger lagu itu, ada emang fase dalam hidup gue ya, momennya emang lagi down gitu. Terus pas dengerin tiba-tiba nangis, inget dosa. Wow. Terus habis itu gue sholat 5 waktu ke masjid. Tapi sebulan doang. Ya. Habis itu gue udah belangsak lagi gue habis itu. Makanya kalau bisa Ungu bikin lagi dong. Biar gue ini lagi, tobat lagi. Nah tapi itu menurut gue ya salah satu kekuatan dari sebuah lagu ya. Dari sebuah karya musik, baik dari lirik ataupun musiknya. Itu bisa mempengaruhi hidup orang gitu kan ya. Benar. Itu sangat kuat sekali dari karya musik. Dan gue juga penasaran nih, apa yang membuat atau kekuatan apa nih yang mengembalikan Ungu untuk hadir lagi sekarang? Kalau sebelumnya kita tahu kan Ungu sempat vakum waktu itu, Enda dan Onci bikin Volmax, terus juga ada Draw gitu. Ini apa nih, kekuatan apa nih bikin oke, Ungu balik lagi? Tadi menarik itu persoalan ada dampak dari karya lagu kita gitu kan. Itu yang disebut dengan inspirasi. Betul. Menginspire gitu ya. Kalau bahasa Jawanya gitu Mas Maki ya. Kurang lebih. Menjadi Inggris. Inspiring gitu kan. Nah, kita memang berusaha untuk bisa seperti itu dan percaya nggak percaya Bro Ricky itu yang dirasakan oleh Bro Ricky banyak dirasakan oleh para pendengar Ungu. Oh, tidak sendiri berarti? Saya tidak sebut mereka clickers ya karena ada juga yang tidak clickers tapi pendengar Ungu bahkan fanatik dengan Ungu gitu. Nah itulah menjadi tantangan kami selaku musisi yang bergelut di dunia industri gitu kan, yang tidak hanya sekedar berkarya tapi ada rasa yang kita titipkan di situ, ada pesan yang kuat yang kita titipkan di situ. Pertanyaan tadi kembali ke pertanyaan, apa sih kekuatan hari ini yang kemudian Ungu seolah-olah percaya diri kembali lagi ke industri musik Indonesia? Ini hanya satu yang bisa jawab. Siapa itu? Jawab Jawab ya. Oke. Mbak Ben tadi cukup tersenyum. Nanti ya dijelaskan oleh Mas Onci. Jelasin Ci. Pas ini seperti David Beckham ya? Iya. Gocek. Umpan, gak golin nih. Ini tiki taka. Mohon maaf, ini tiki taka. Barca. Nah gitu. Silakan Mas Onci. Apa ya? Tadi pertanyaannya apa ya Mas? Loh, gimana sih kamu? Sekian lama saya mendengar, saya terbuai. Terbuai ya. Apa sih? Kenapa kita harus balik lagi sih? Gitu loh. Kenapa kita balik lagi? Karena memang ini di hidung Mas. Ya, oke. Karena apa ya? Mungkin satu ada kerinduan. Kerinduan main musik. Kedua, Pasya sendiri, alhamdulillah, alhamdulillah buat saya secara pribadi. Mungkin teman-teman juga. Pada syukuran kita. Begitu selesai masa jabatan syukuran semua, potong kambing, potong apa segala. Dan Pasya masih mencepatkan diri dan masih ingat dengan apa namanya Ungu di belakang sini yang sudah membesarkan kita semua. Kerinduan itu kita jawab, belum lagi ada teman-teman dari Clickers yang sudah apa namanya mendonder, mempertanyakan kapan nih album baru, karya baru dari Ungu. Ya udah terrealisasi dengan tahun ini dan akhirnya terciptalah, kita udah siapin album. Udah siapin album buat teman-teman pecinta pendengar Ungu. Udah ada 8 lagu atau lebih mungkin, insya Allah lebih. Terus udah ada 2 single yang kita keluarin sampai sekarang. Ya kita udah menjawab juga teman-teman Clickers yang sudah
Kangen ada nih karya baru dari Ungu dan masih membuktikan bahwa kita itu masih eksis juga di dunia musik. Kita masih mencintai musik. Kita masih cinta sama Ungu. Ungu ini nggak akan pernah bubar. Kecuali dari salah satu kita udah nggak pengen Ungu ini ada gitu. Gitu. Berarti emang ada faktor karena Clicker sendiri. Juga ada kerinduan gak sih sebenarnya kayak memproduksi bareng lagi. Bikin karya lagi gitu. Ada nggak kerinduan seperti itu yang dirasain? Sedikit tentang Clickers sebelum bicara masalah rindu. Clickers itu sudah sudah generasi keberapa Clickers kita ini? Generasi kedua. Dua. Beneran? Serius. Wow. Udah punya cucu. Kan dulu Ungu itu di 2000, kita hitung 2006 deh yang pas Ungu betul-betul diterima oleh masyarakat. Kita sebut secara penjualan dan lain sebagainya. Demi waktu ya waktu itu? Demi waktu itu di 2006. Demikian. Artinya itu kurang lebih 15 tahun yang lalu. Waktu itu kita masih di umur kurang lebih rata-rata gue 18. Sih 20 ya. Gue 18. Terus Ungu waktu itu pasarnya di usia dari anak kecil, mohon maaf kita bilang sampai tua malah, di usia 50. Ada yang kita sebut Clickers tadi dalam tanda kutip ya. Pecinta Ungu tuh pada masa kita 2006-15 tahun yang lalu itu udah ada yang usia 40, ada yang usia 20. Artinya kalau mereka hari ini masih hidup, mereka tuh sudah usia 65, katakanlah begitu kan. Artinya memang sudah, kalau saya bilang sih sudah ada 2 generasi baru. Nah, apakah mereka kemudian hari ini lari karena Ungu seolah-olah sudah menjadi band legend atau band yang sudah dianggap tidak produktif? Mungkin. Tapi percaya atau tidak, banyak justru generasi-generasi baru yang hari ini mendengar Ungu dengan Bismillah Cinta dan seterusnya ini yang baru lagi setelah kau pergi ini, justru banyak lagi yang baru-baru. Yang mohon maaf yang bisa kita sebut yang usia 15 tahun yang masih SMA sekarang gitu kan. Itu juga udah sangat ini. Nah, persoalan rindu. Urusan rindu, kasih sayang, putus, sakit hati ini Mas Enda yang paling bisa jawab. Lagi-lagi umpan terobosan kepada Enda. Apa nih? Kenapa rindu? Maksudnya gimana sih ya? Rindu berkarya lagi, kenapa? Kalau gue bilang kenapa ada satu magnet yang kuat banget yang mempersatukan kita berlima lagi itu sebenarnya karena kita we got our kompas again. Kita mendapatkan kompas kita. Kompas kita balik lagi. Kompas kita vokalis kita. Karena di saat kita nggak punya vokalis kita tahu dan menyadari bahwa Ungu ini nggak akan mungkin diganti. Seorang Pasya ini nggak akan mungkin diganti siapa. Ya mungkin ada yang lebih bagus dari dia, tapi tidak seperti dia. Jadi di saat kita menemukan kompas kita lagi, ayo kapal kita jalan lagi. Mungkin analoginya seperti itu. Kompas kita datang lagi, oke kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Ya seperti itu. Soal masalah kerinduan dan lain-lain ya jujur aja gue di Volmax juga merasakan hal yang sama. Di saat gue manggung sama Mas Onci lagi di Enda Onci juga gue merasakan hal yang sama seperti yang Ungu rasakan. Karena jujur aja di saat gue bikin Volmax sama Mas Onci, gue juga tidak mulai dari nol karena ada embel-embel Ungu di belakangnya. Dan gue juga tetap membawakan lagu Ungu, apapun gak pernah lepas dari Ungu. Tetapi untuk kembali di Ungu yang real berlima gak akan mungkin. Yang akan mungkin ada sesuatu kesepakatan yang tidak bisa kita langgar karena yang kompas kita lagi ibaratnya kompas kita lagi dipinjem nih, dipinjem apalagi kalau dipinjem sama National Security. National Security, diem di Amerika aja lu harus lepas mobil bro. Kalau polisi bilang National Security. Nah ini kan masalah faktor itu jadi. Ya kita nggak punya Nicolas Cage banget ya. Nicolas Cage itu film apa? Tawon itu. Nicolas Cage itu film National Security itu. Ungu itu kan secara tidak langsung seolah-olah dikutuk menjadi band yang memang lu nggak boleh kemana-mana, lu main di pop aja. Dan believe it or not, dari album pertama kita udah main rock. Kita sudah ada lagu yang jazz. Udah ada. Coba kalau Bro Ricky nggak laku bos. Coba Bro Ricky buka deh. Kalau percaya nggak percaya, lu buka album pertama kita, album kedua kita udah banyak bereksplorasi, banyak bereksperimen dengan sound Enda, dengan Ibo dan lain sebagainya. Nggak ada yang denger. Akustik kan orang denger. Ngerti nggak sih? Yang hanya sekedar D mayor, C minor, D itu yang orang suka ternyata. Dan apakah itu kutukan buat Ungu? Maybe, I don't know. Tapi kalau persoalan sound, percaya deh, Ungu termasuk band yang sangat update dengan sound, teknologi sangat update. Alat-alat yang mungkin ada di kepala lu nih, Rick. Sound system. Apa sih lu? Itu Maki. Dia karena beruntungnya Ungu ada Onci, ada Enda, ada Maki, ada Roman. Maki hidup di Amerika, bro.
Oke. Gitu loh. Kita belum tahu apa-apa, dia udah tahu sound, udah tahu ini, udah tahu konser dan merasakan yang kita belum pernah rasain. Onci yang termasuk yang gue bilang generasi ungu yang sangat kekinian dengan funky kopralnya dulu dan sebagainya. Dia sangat, gue nggak mau, udahlah kita udah percayalah dia kalau untuk bermain gitar. Enda dengan apa? Generasi dengan planet. Enda tuh dengan apa pikiran ya? Enda tuh kan bermain musik dengan pikirannya dia gitu loh. Sederhana tapi tajam. Roman. Ini yang gue belum ketemu sebenarnya. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.